Usmas Berein, Dr. Agus, Dr. Kiki Agung, dan para hadirin. Alhamdulillah wa syukurillah, pada bagian ini kita akan mendapatkan ilmu tentang bagaimana cara memadamkan kebakaran. Jadi ini nantinya akan dilatih petugas apar dari Jember. Jadi mohon diperhatikan. Jadi nanti kita akan mendapatkan materi. Selanjutnya kita turun ke bawah, nantinya bagaimana teorinya, cara memadamkan kebakaran dengan benar, aman. Untuk selanjutnya lebih meminta waktu yang terhormat Dr. Agus, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan terima kasih kepada rekan yang dalam hal ini nanti membantu kita untuk ya gimana ya. Nanti saya tanyakan bedanya itu sama buku bagaimana ya. Yang saya tahu nih, kalau itu disemprotkan itu biasanya yang bisa mati cuma lebih lama. Bukuannya saya lebih cepat ya. Karena saya coba dengan satu jadi seperti itu. Mungkin nanti tadi juga disebutkan ya. Jangan saya merokok itu ya. Wanginya dari mana dulu? Nanti jangan disemprot itu balik kena kita juga. Yang juga. Karena itu bahan kimia. Ya. Pak ini soalnya jamnya nggak molor gitu. Mungkin banyak kegiatan. Jadi saya tidak usah kegiatan. Mungkin saja nanti dimulai. Ya dipakai saja kan nggak apa-apa, nanti sambil praktek. Ya mungkin nanti saya ada kegiatan usul. Mungkin saja yang disampaikan nanti berkaitan dengan akreditasi ya. Nanti di situ juga disebutkan. Mungkin saja yang disampaikan kalau bicara maaf. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat, saya dari Jember. Saya membidangi dari perlengkapan safety untuk masalah kebakaran dan kelengkapan untuk apar. Alhamdulillah di pagi yang berbahagia ini kita bisa berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, dan tentunya semua itu berkat dari junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang mana pada waktu dan pagi hari ini kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul dalam acara sosialisasi penanggulangan bencana kebakaran. Baik Bapak Ibu semuanya, untuk menyingkat waktu, kita langsung untuk teori tentang pengenalan alat pemadam. Pemadam yang jenis ini yang CO2, ini yang powder. Untuk pengenalan alat pemadam itu ada 4 jenis. Jadi ada yang jenis powder, ada yang jenis CO2, ada yang jenis foam, dan gas portable. Semua itu ada kegunaan masing-masing. Jadi di setiap alat pemadam 4 jenis ini semuanya berbeda, dan berbeda juga untuk kegunaannya. Gitu. Dan semua untuk alat pemadam ada waktu dan expirednya. Untuk expired biasanya 2 tahun sekali, begitu. Dan untuk jenis-jenis kebakaran bisa jadi ada 3 jenis kebakaran.
Yang pertama kebakaran karena faktor alam, kedua kalinya dari faktor manusia, dan yang terakhir dari faktor hewan. Contohnya untuk kebakaran dari manusia itu biasanya karena ada faktor persaingan, itu bisa menimbulkan terjadinya kebakaran di satu fase sehingga dibuat kebakaran. Dan juga bencana alam salah satunya adalah gempa bumi, gunung meletus, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kebakaran bisa terjadi karena faktor dari hewan seperti tikus. Misalkan di rumah-rumah kita ada tikus dan mengenai serabut kabel di rumah kita sehingga mengakibatkan konslet, dan terjadinya konslet bisa menimbulkan kebakaran seperti itu. Untuk jenis-jenis kebakaran, yang pertama adalah untuk APAR. APAR itu singkatan dari alat pemadam api ringan. Untuk alat pemadam, yang pertama kita harus mengetahui yang mana ada manometer. Manometer ini fungsinya untuk mengetahui tekanan yang ada pada tabung pemadam tersebut. Juga ada alat pemadam yang tidak ada manometernya. Salah satunya contohnya seperti ini. Kalau yang tidak ada manometernya ini biasanya yang jenis CO2. Jenis CO2 ini bisa digunakan untuk kebakaran listrik dan ruang-ruang server. Kalau untuk di luar ruangan yang CO2 ini kurang efektif, begitu. Warna itu merupakan kode alatnya? Tidak, Pak. Jadi yang membedakan itu kan ada hijau. Iya, ini hanya membedakan, Pak. Biasanya ada yang merah, tanyakan yang merah, Pak. Begitu. Cuman yang membedakan antara CO2 dan yang powder corong ini, Pak. Kalau yang CO2 corongnya pakai ini jadi paten besi semua. Kalau yang bukan CO2 jadi lentur, lentur gak ada, dan ada manometernya. Ini contohnya. APAR ini bisa digunakan di segala jenis kebakaran seperti kebakaran A, B, C, dan D. Seperti itu. Untuk kelas kebakaran A, B, C, dan D, yang mana untuk kelas kebakaran A, B, C ini bisa meliputi dari listrik, bahan bakar, tekstil, dan lain sebagainya. Seperti itu. Untuk cara penggunaan APAR, APAR itu ini ada pinnya. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan panjenengan pengen menggunakan alat pemadam ini yang jenis powder, itu caranya kita tinggal buka pin segel ini. Pin segel ditarik dan diarahkan ke titik apinya. Begitu. Dan kalau untuk yang CO2 sama, CO2 juga sama, cuman yang CO2 ini lebih enak, jadi nggak ada bekasnya. Kalau yang CO2 fungsinya, kalau yang CO2 untuk server-server saja, jadi nggak bisa untuk kebakaran yang di luar ruangan seperti itu.
semprot ini nanti alat mana-mana. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan tentang apa yang satu ini. Monggo. Ya. Itu kan ada masa expired. Iya. Kalau misalkan apa sudah expired, dapatnya apa? Apa ada bisa memadamkan api atau gimana? Kalau sudah expired, alat pemadam tersebut bukan tak bisa, cuman mengurangi kadar untuk pemadamannya, Mas. Seperti itu. Mungkin yang lain ada pertanyaan? Terus belinya kalau kehabisan Mas? Nggak bisa, nanti bisa saya Bapak. Jadi ini expired 2 tahun, garansi dari kita 2 tahun Bapak. Iya. Mulai dari pengadaan, pengadaan baru, refill, kita garansi. Ya, Pak. Iya, segel ya, segel. Jadi segel itu dibuatnya gampang lepas. Jadi tinggal satu kali tarik. Memang sudah ada tadinya gitu ya? Kalau ini ada, ada sebagainya ada. Kalau udah ada berarti jangan dibuang ya pintunya itu. Iya. Bedanya apa yang seperti ini, yang apa yang powder dan yang CO2. Kalau yang CO2 ini bisa berkali-kali pemakaian. Kalau yang ABC powder ini hanya 1 kali. Jadi dipakai sedikit, seret, habis sudah. Gitu. Cuman enaknya yang ABC powder ini jangkauan bisa mencapai dari 5 sampai 6 meter. Beda dengan ini. Kalau ini hanya 2 meter. Dan ini bisa digunakan di segala jenis kebakaran, mau listrik, mau bensin atau kertas dan lain sebagainya. Itu bisa dipakai hanya 1 kali. 1 kali loh. 1 kali tarik ini. Enggak, misalkan dipakai sedikit, terus dikunci lagi, kan otomatis masih ada. Lambat laun ini akan habis Pak. Kalau misalnya pada saat kejadian ada beberapa titik, jos pindah ke sana, Enggak apa-apa, nggak bisa. Enggak apa-apa. Tapi kalau cuma pengen tahu rasanya coba, nah, jangan. Karena yang ini 1 kali pakai. Itu kan ada 2 jenis. Iya. Itu ada pembedaannya antara berkayu, apa bagian gedung, apa pakai yang mana biasanya? Kalau untuk server lebih baik pakai yang ini. Jadi yang jenis apa? Server itu yang gede. Enggak, iya untuk yang di dalam ruangan yang listrik pakai ini enak, komputer. Karena apa? Kalau yang CO2 ini tidak menimbulkan bekas. Enaknya ini. Jadi aman. Kalau ini nanti debu semua. Iya. Cuman kelemahan dari CO2 ini kalau untuk di luar ruangan kurang efektif Pak. Gitu. Mungkin yang lain. Terus untuk 1 tabung ini kira-kira ini bisa untuk memadamkan api yang seberapa? Kalau ini jarak kurang lebih area kebakarannya biasanya 1 ruangan batu terbakar. Dalamnya ya bisa loh. Masih belum ke atasnya belum, masih dalamnya ini dalamnya. Ini kalau untuk di dalam ruangan ini 4 kali 6 ini bisa Pak. 1 tabung ini bisa. Cuma standarnya kalau alat pemadam yang di dalam gedung itu minimal 11 meter Bapak. 11 meter harus ada alat pemadam. Karena apa? Kalau untuk jarak terlalu jauh nanti sewaktu-waktu ada kejadian misalkan di atas, tidak mungkin kita ke bawah dan naik ke atas lagi. Karena apa? Takut api tambah besar. Dan penempatan untuk alat pemadam ini biasanya ditempatkan di tempat-tempat yang gampang terlihat, gampang dikontrol, begitu. Ya. Itu masalahnya yang agak halus. Ya. Seandainya tidak ada alat, Itu di bawah. Langsung berarti berapa kilo ya Pak? Yang ini 3 kilo Pak. Yang ini 3 kilo, yang ini 6 kilo. Ya. Kalau cewek kira-kira 4 atau orang? Wah. Wadah saya.
di lemari nggak ada. Caranya ngambil gimana? Ini kan ada tempat gantung Pak. Jadi tinggal ngambil di tembok, nyangkat, lepas sudah. Jangan bawa. Iya. Ini dipencet nggak apa-apa. Asalkan pinnya jangan dibuka. Nah, ya. Jangan dibuka. Begitu. Kalau sudah mau nyemprot baru ditanda. Iya. Dan untuk cara perawatan, kalau yang jenis ABC botol ini perlu perawatan. Beda dengan yang CO2. Kalau CO2 tidak perlu perawatan. Jadi ini siap pakai terus. Cuman kalau untuk efektifannya ini. Kalau yang ABC border ini perlu perawatan. Di mana perawatan ini untuk mencegah pembekuan di dalam kandungan di dalam tabung tersebut. Untuk cara perawatan minimal 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Ini bolak-balik. Bolak-balik. Sampai terasa ada sebut yang turun. 1 bulan kan. Tapi saya lebih bagus. Sambil olahraga. Ini untuk cara perawatannya. Jadi 5 kali lebih sering lebih bagus. 1 bulan sekali, 2 bulan sekali itu bisa. Kalau yang jenis habis itu kalau nyimpennya itu Mas boleh di tanah atau harus di biasanya kan ditempel di sini. iya, begini. Kalau di tanah gampang beku Mas. Kalau di tanah gampang beku karena dingin, kalau dingin. Dan ini aja nggak boleh dikasih di bawah AC. Kalau di bawah AC ini tidak, ganti inisiasi. Jadi cukup 1 kali beli, selanjutnya tinggal diisikan sebulan. Nah, jadi kalau ini iya. Garansinya itu kalau dari saya garansinya itu tekanan, karena itu tekanan bapak turun. Iya, kalau untuk pembelian baru tabung ini kita garansi total, misalkan ada kebocoran dari ada baru kita ganti total. Tapi tidak kalau kalau beli baru 50 sekitar 750-an yang kapasitas 6 kilo. Kalau yang 3 kilo 58 3 kilo. Kalau untuk mobil ada mobil itu yang kilo. Jadi mobil itu 1 kilo. Itu bisa diisolasi juga. Kalau yang mobil 38. Kalau mungkin ada pertanyaan. Kalau nggak ada langsung ke praktek. Baik, untuk selanjutnya kita menginjak ke praktek. Kita akan Saya kira ada data. Gigil sini. Tapi sing kebakar bisa iku. ini biasanya semua ibu-ibu dan bapak semuanya pasti punya kompor gas di rumahnya. Kebanyakan dari orang-orang biasanya tahunya kompor gas ini meledak, kan isunya seperti itu. Sebab dari terjadinya ledakan itu gara-gara hanya dari tabung gas. Sebetulnya kalau tabung gas ini tidak meledak, asalkan gas tersebut tidak tergumpal di dalam satu ruangan. Kalau gas itu bocor dan di rumah kita nggak ada ventilasi udara, itu yang menimbulkan ledakan. Gitu Bapak. Dan misalkan kalau ada kebocoran tabung gas, kita itu harus membuka segala ventilasi udara, pintu semuanya itu harus dibuka. Dan kalau ada kebocoran, jangan sekali-sekali Bapak Ibu sekalian sampai membuka
dan menyalakan listrik, mematikan listrik. Ini jangan sampai. Iya, jangan sampai nyalakan dan matikan listrik. Karena apa? Listrik itu menimbulkan percikan. Kalau percikan itu nanti yang menyambar ini, begitu. Jadi kita akan mengenal cara penanggulangan kebakaran dari hal yang sederhana. Untuk kebakaran, kita akan mempraktekkan cara penggunaan dan pemadaman kebakaran dengan cara yang sederhana. Kita pakai bisa handuk, bisa sarung, daster, terserah. Yang penting bahan yang mau digunakan itu harus ada airnya, dicelupkan ke air dulu. Ini sistem isolasi. Cara penggunaan kita seperti ini. Tidak, aku ada ngomongin yang gini. Kita megang seperti ini, semuanya harus posisinya badan harus dilindungi. Jangan sampai kita memadamkan api, jangan hanya begini, nanti kita yang kena. Misalkan ini pemadaman seperti ini, kita madamkan hanya begini dan diangkat, masih hidup. Karena apa? Udara yang di dalam api tersebut masih belum ditutup. Kalau udaranya sudah nggak ada, insya Allah ini sudah mati. Tapi kadang Mas, gupuh ya, kalau gupuh kan biasanya dilempar itu bagaimana itu misalnya? Gimana? Ininya gupuh dilempar. Panik. Bisa, Pak? Ya iya kan, mesti panik Pak. Iya. Yang penting kalau kan ini kan praktek mesti gitu. Ya. Gimana tuh Ibu, solusinya? yang coba, monggo. Ya, sabar, mendan dulu. Ayo Pak, segar Pak. Rizka. Ini. Supaya angin. Awas terbakar. Soalnya kalau di rumah sering soalnya ngomong. Gara-gara hidup lagi. Ayo ngambilnya. Ngambilnya, ayo. Awas. Bisa nutup, bisa buka. Dan kalau terjadi kebakaran misalkan di bawah. Sama, cara penggunaannya sama. Aman. Coba. Nah, coba. Misalkan sampean kupu sudah, terserah sampean. Kalau tidak ada ini, kalau disiram, kalau Coba Halim loh, jangan tanya, ayo coba. nggak bisa.
Kalau ada daun-daunan pakai daun-daunan. Misalkan daun pisang, kita pukul pakai daun pisang. Nggak ada ini Pak. Oh iya. Nggak ada ini. Kebalik. Tanpa itu ya. Dan kebakaran kalau jenis bensin ini tidak boleh disiram. Misalkan sepeda motor ataupun kompor bensin ini tidak boleh disiram. Dicampur ya. Kenapa kalau disiram tambah besar? Ya bisa. Jadi harus penutupan pakai ini, pakai karung. Misalkan sepeda motor yang kebakar pakai pasir. Kalau disiram pakai air tambah jadi. Begitu. Dan sekarang misalkan kebakaran terjadi dari selang yang kebakar di depan bukan di bawah. Dansa ya dansa. Mati tapi ada yang tadi. Cuma. Panas ya. Aman. Apa ini, Pak? Apa sudah? Aman. Cuman yang takut ini yang tidak bisa kalau takut. Ayo coba. Jangan jempolnya ke pagar. Karena grogi, jangan sampai grogi, jangan panik. Kalau ada kebakaran itu kuncinya kita jangan panik. Kalau panik kita nggak bisa. Kalau itu di bawah itu kan enak langsung dipegang. Dan nariknya selangnya gimana? Gimana Bu? Umpamanya itu posisi tidak di dalam pegang ya, kebakar gitu. Misalkan ini kebakar. Tapi dia di bawah. Nah ini ya posisinya kalau ini kebakar. Tinggal buka ini. Ya enak gitu. Kebakar, ya apa? Ayo. Bentar. Pakai handuk, cari aman pakai handuk. Handuk yang penting dibasahi. Iya. Gitu. Yang mana? Buka ini. Saya kira meleleh karet ini. Misalkan ini yang kebakar, kita tinggal buka ininya, regulatornya. Kurang wani. Misalkan kebakar yang ini, kita tinggal gini. Misalkan nggak berani, tinggal buka. Masalahnya tidak bakar pasir, sudah bakar yang lain. Iya. Coba. Kan di depan aja. Ban. Jadi mau di mana? Menem. Kita biasanya ngambilnya di tembok. Kita ambil di tembok, taruh di bawah. Terus bawahnya tinggal gini. Misalkan laki-laki, tinggal lari. Misalkan perempuan, yang ngambil perempuan, tinggal digendong. Kan enak. Tinggal digendong. Nanti jarak dari titik api minimal 2 meter. Jangan terlalu dekat. Nanti kalau terlalu dekat nanti apinya balik ke sampean. Setelah nyampe ke titik api, kita
kita taruh aparnya di bawah. Ini harus dipegang. Kalau nggak dipegang ini gini ini. Bahaya ini. Taruh di bawah, kemudian ditarik, kita arahkan ini. Coba. Di bawah. Kalau perempuan lumayan. CO2 aja bisa. Ini bedanya CO2 dengan konkret. Jadi dinamakan apa? Alat kelas-kelasnya pencegahan. Kalau yang besar kita ya, kayaknya kalau pakai ini kan nggak sampai. Parunya kalau juga besar, monggo terutama yang wah. Melawan arah angin. Ya, arah angin. Misalkan anginnya ke barat, kita harus berlawanan. Kita harus berlawanan. Ya, berlawanan. Anginnya dari barat, kita dari timur. Anginnya ke timur. Jadi harus dari barat juga. Misalkan ada orang yang terjebak di luar. Kalau kita terjebak di dalam ruangan, misalkan kita terjebak di dalam ruangan, situasi kebakaran, sudah padam semua listriknya. Nah, kita harus tembok cari tembok. Makanya semua ruangan harus ada akses rambu-rambu pintu keluar, arah keluar harus itu. Iya. Misalkan kita sudah terjebak di dalam ruangan, kita jangan berdiri kalau sudah ada kebakaran. Sebaiknya kita merangkak di bawah. Karena apa? Di bawah itu ada udara. Kalau di atas nggak ada. Iya, kita merayap di bawah. Jadi udara itu ada dari tanah itu sekitar 20 cm. Itu ada udara. Kalau di atas sampai malah pingsan nanti. Ada udara kena asap atau apa gitu. Apalagi? Iya. Langsung beri lagi. Makanya kita kalau di rumah harus ke laptop, misalnya ke komputer kulkas, jangan dijadikan satu karena beban arusnya itu akan tambah besar. Bila beban itu sudah besar, nanti menimbulkan panas gak puas komponennya kebakar. Begitu.
kita bisa segera evakuasi. Misalkan ada gas bocor, kita bawa keluar ruangan, jangan sampai di dalam ruangan. Misalkan sudah panik gas bocor, kita tinggal juga jelas pakai paku atau apa yang kayu yang bisa buat cucuk, itu bisa. Jadi kan ada penting di dalam tubuh, pentingnya mungkin ada limbu atau apa kan. Kalau di rumah jangan sampai kebanyakan kan ada regulator sekarang kan dikasih batu atau apa. Iya saya Bu. Iya, jangan sampai dikasih itu. Karena apa? Kalau ada kebocoran seperti itu, nanti kita sulit. Karena apa? Kita sudah panik. Nantinya juga sulit. Nanti rumah kita yang kebakar. Itu bahaya. Mas, kalau kait itu kan seharusnya pakai kait. Itu yang saya tanyakan yang tadi belum paham, Mas. Kalau misalkan lampu yang nyala, Mas, kan cuma bocor. Saya sering tuh, Mas. Kalau masih lampu nyala, kita ada kebocoran gas, itu tidak apa-apa. Jangan dimatikan. Jangan dimatikan. Kalau lampu posisi nyala, ini bocor, jangan dimatikan. Kalau dimatikan itu akan menimbulkan percikan. Sama, kebalikannya juga sama. Kalau ada tabung gas bocor, kita jangan hidupin listrik. Iya, Di nama Undi. Nah, biarkan. Boleh dimatikan. Langkah pertama yang pertama pintu atau apa bukan biar udara masuk ke dalam ruangan kita. Karena terjadinya ledakan dari gas tersebut karena ada penumpukan dan gumpalan gas yang ada di dalam ruangan. Setelah menumpuk ada percikan api sedikit aja, itu akan menimbulkan ledakan. Begitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau tadi itu kan untuk api itu biasanya kalau ibu-ibu ya di rumah itu kalau ini tadi kan karena kita siap jadi enak aja untuk mendingan. Iya. Karena kalau di rumah mungkin udah banyak panik terus kita lemparkan itu. Carilah. Oh iya. Kadang-kadang kan gini kejadiannya dokter maksud saya api itu belum mati mesti masih ada mubal-mubal Iya. gitu loh. Yang Atau kalau ada kejadian seperti itu, kita sudah naruh misalkan seperti karena kalau panik naruhnya Tanggal lari. Iya. Ambil lagi. ambil lagi. Jadi yang sudah ditaruh jangan diambil. Itu akan membahayakan bagi yang menaruhnya. Dikasih air gini apinya semakin jadi. Semakin jadi. Apalagi yang berhubungan dengan minyak dapur. Karena minyak itu kan minyak goreng biasanya, itu ya. gampang terbakar. Ya karena panas itu panas. Ya. Jadi kalau sudah ditaruh jangan diambil sebelum api tersebut sudah padam. Iya. Jadi cari lagi, ditutup lagi. Yang penting kainnya dikasih air, dibasahi dulu. Dan kainnya yang tebel ya. Meskipun harus Saya kain mila, ngurusi tebel, pas lama tadi. Ya, iya, panik.